Assalamualaikum sahabat fillah, salam ukhuwah dari Ummu Al-Fatih. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali. Dalam video hari ini kita akan belajar surah Al-Kafirun. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe dulu ya, kemudian nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Kita belajar ngaji dari dasar sampai lancar, insyaallah. Saya upload videonya setiap hari jam 5 pagi. Jadi pastikan kalian sudah nyalakan loncengnya ya supaya tidak ketinggalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum a'abiduna ma a'bud. Wala antum a'abiduna ma a'bud. Wala ana a'abidum ma abattum. Wala ana a'abidum ma abattum. Wala antum a'abiduna ma a'bud. Wala antum a'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baiklah, langsung aja kita belajar tajwid surah Al-Kafirun. Di ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Qul dibacanya jelas, gak boleh mantul, gak boleh ditahan ya. Qul seperti itu. Kemudian ya ini dibacanya panjang 4 sampai 5 harokat. Kenapa? Karena ini hukumnya yaitu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu ketika mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Nah, kenapa 2 kalimah? Padahal ini ditulisnya 1 ya. Ya dan a ini menyatu. Nah, tapi tidak seperti itu karena artinya ini berbeda. Ya itu artinya hai, kemudian ayyuha orang-orang. Ya, jadi dan ya ayyuha ini 2 kalimah. Dibacanya mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Mad tabi'inya dia ada fathah yang berdiri, itu mad tabi'i. Kemudian hamzahnya di ayyuha ada alif ya, hamzahnya itu ya ayyuha. Ya ayyuha dibacanya 4 sampai 5 harokat. Mad jaiz munfasil. Kemudian ai di atas ya ada tasdid, jadi bacanya ditekan ai seperti itu. Kemudian yuhal hal ini ada alif lam komariah karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf komariah yaitu kaf. Tandanya di atas alif lamnya ada harokat sukun ya, jadi alif lamnya dapat dibaca ayyuhal. Kemudian ka dibaca panjang 2 harokat karena mad asli atau mad tabi'i, karena di atas huruf ka ini ada fathah yang berdiri. Ini mad asli atau mad tabi'i. Kemudian firun. Firun runnya mad arid li sukun. Kenapa? Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya di ru, ada domah bertemu dengan wawu sukun. Kemudian huruf yang disukunkannya yaitu huruf nun.
Dibacanya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat asal konsisten ya dari awal sampai akhir. Kafirun, seperti itu. Kemudian ada tanda waqaf lam alif, itu tandanya adamul waqfi, yang artinya terjemahannya belum sempurna. Jadi kita harus melanjutkan membaca ayat selanjutnya. Kita lanjut ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. La a'budu. La, kita bertemu dengan mad jaiz munfasil lagi karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Mad tabi'inya di la, ada fathah bertemu dengan alif, kemudian hamzahnya di lafaz a'budu ya. Jadi mad tabi'inya bertemu dengan alif dalam 2 kalimah, dibacanya 4 sampai 5 harokat mad jaiz munfasil. La a'budu ya, seperti itu. Kemudian a'budu ma dibaca panjang 2 harokat karena mad asli, ada fathah bertemu dengan alif. Kemudian ta'budun, budun ini mad arid li sukun lagi karena ada mad asli bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad asli atau mad tabi'inya di du ya, ada domah bertemu dengan waw sukun, kemudian huruf yang disukunkannya yaitu huruf nun. Dibacanya boleh 2, boleh 4, boleh 6 asal konsisten. Kita membacanya 2 harokat aja ya. Ma ta'budun, seperti itu. Kemudian ada tanda waqaf lam alif, artinya adamul waqfi atau terjemahannya belum sempurna. Jadi kita lanjutkan membaca ayat selanjutnya. Kemudian ayat ketiga, wala antum ma'abiduna ma'abud. Wala, kita bertemu seperti tadi lagi, apa ini? Mad jaiz munfasil, sama ya seperti tadi di ayat yang kedua karena ada mad tabi'i bertemu dengan alif dalam 2 kalimah. Mad tabi'inya di la, kemudian alifnya di antum ya, jadi ini 2 kalimah, dibacanya 4 sampai 5 harokat. Wala antum ya, seperti itu. Kemudian antum ini ikhfa karena ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu ada 15 ya. Di sini huruf ikhfanya yaitu huruf ta. Nun sukun bertemu dengan huruf ta. Cara membacanya, kita menyamarkan nun sukun, kemudian mempersiapkan makhraj huruf ta, yaitu dari ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri atas. Antum ya, jadi ikhfa itu harus tahu dulu makhraj hurufnya ya. Buat kalian yang baru bergabung, silahkan belajar makhraj dulu ya, cek di video-video saya sebelumnya tentang belajar makhraj. Antum ya, menyamarkan nun sukun, mempersiapkan makhraj huruf ta, ditahan 2 harokat. Antum, kemudian tum'a, ada mim sukun, ini hukum mim sukun. Jika mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka hukumnya adalah izhar sapawi ya. Pernah saya jelaskan di video tentang mim sukun ya. Di sini mim sukun bertemu dengan huruf ain, berarti izhar sapawi, dibacanya jelas. Kemudian wala antum dibaca panjang 2 harokat karena mad tabi'i, ada fathah yang berdiri. Kemudian biduna, dibaca panjang 2 harokat karena mad tabi'i lagi karena ada domah bertemu dengan waw sukun. Kemudian
kita bertemu dengan mad jaiz munfasil lagi karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat. Mad tabi'inya di ma, kemudian hamzahnya di a'bud, ya, bacanya 4 sampai 5 harokat. Ma'a'bud, ma'a'bud, seperti itu. Kemudian a'bud, bud ini qalqalah kubro, kalau di akhir itu qalqalah kubro, jadi pantulannya besar karena ada huruf qalqalah yang disukunkan karena waqaf. Huruf qalqalah itu ada 5 huruf qalqalah yang di sini yaitu dal, a'bud, ya, pantulannya besar. Kemudian ada tanda waqaf jaiz yang artinya boleh berhenti, boleh juga dilanjut. Kemudian ayat keempat, wala ana abidum ma'abattum, wala, ini sama seperti tadi yaitu mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat. Mad tabi'inya di la, kemudian hamzahnya di lafaz ana, ya, jadi mad jaiz munfasil dibacanya 4 sampai 5 harokat. Kemudian ana mad tabi'i karena ada fathah bertemu dengan alif, panjangnya 2 harokat. Kemudian a juga sama dibaca panjang 2 harokat karena mad tabi'i atau mad asli. Kemudian bidum ini idgham bigunnah karena ada tanwin bertemu dengan huruf idgham bigunnah yaitu mim, jadi dibacanya dimasukkan ke mim kemudian ditahan 2 harokat. Abidum, seperti itu. Abidum ma'abattum, ya. Kemudian ma ini mad asli karena ada fathah bertemu dengan alif. Kemudian abatum ini idgham mutajannisen. Kenapa idgham mutajannisen? Karena ada huruf dal bertemu dengan huruf ta. Huruf dal dengan huruf ta ini sejenis makhrajnya, yaitu dari ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri atas, ya. Jadi kita harus belajar makhraj dulu karena belajar makhraj itu penting, ya. Abatum, jadi membacanya tidak abadtum, ya, tapi diidghamkan, dimasukkan ke huruf ta. Abatum, ya, diidghamkan. Kemudian ada tanda waqaf, ada mul waqfi yang artinya terjemahannya belum sempurna. Kemudian ayat yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Wala, la ini mad jaiz munfasil lagi karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat. Kemudian antum ini tadi sudah, ya, yaitu ikhfa karena ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu ta. Antum menyamarkan nun sukun, mempersiapkan makhraj huruf ta, ditahan 2 harokat. Antum. Kemudian tum'a ini sama tadi sudah, ya, yaitu idhar sapawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Hurufnya yaitu mim sukun bertemu dengan huruf ain, idhar sapawi, dibacanya jelas. Kemudian a dibaca panjang 2 harokat karena mad tabi'i, ada fathah yang berdiri. Kemudian bidu ini dibaca panjang 2 harokat juga karena mad tabi'i, ada domah bertemu dengan waw sukun. Kemudian ma ini mad jaiz munfasil lagi karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat. Mad tabi'inya di ma, hamzahnya di lafaz a'bud, ya. Kemudian a'bud bud mantul berarti qalqalah. Kalau di akhir itu qalqalah kubro atau pantulannya besar.
atau ada huruf qalqalah yang disukunkan karena waqaf. Huruf qalqalahnya yaitu dal, a, bud, seperti itu. Ada tanda waqaf, al-waqful aula, diutamakan berhenti. Kemudian ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin. Lakum ini ada hukum mim sukun, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf dal, berarti izhar sapawi ya. Mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba adalah izhar sapawi, dibacanya jelas. Lakum di ini panjang 2 harokat karena mad asli. Ada kasroh bertemu dengan ya sukun. Kemudian nukum wa ini izhar sapawi juga karena mim sukun bertemu dengan huruf waw. Kemudian waliyadin, din ini mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya di, kemudian yang disukunkannya huruf nun, din ya. Mad arid li sukun ini bacanya boleh 2, boleh 4, boleh 6 asal konsisten ya dari awal sampai akhir. Kalau 2 semua, kalau 4 semua ya, seperti itu. Din ya, lakum dinukum waliyadin. Kemudian ada tanda waqaf ruku, tanda waqaf akhir surah Al-Kafirun. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.